Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, selamat datang teman-teman sekalian ya, yang ada di Zoom maupun di YouTube yang menyaksikan secara langsung. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan podcast Muhammadiyah for All yang diinisiasi langsung oleh dua lembaga besar di Muhammadiyah ini ya, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali langsung ya, disiarkan langsung dari studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Institut Tabligh Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan hari ini juga akan disiarkan langsung melalui Zoom, kemudian dari YouTube maupun Facebooknya Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ya, baik, hari ini ya bersama saya Rizal. Sebelumnya kalau sama mbak-mbak ya, karena hari ini khusus ya, selain khususnya yang pertama karena hari ini adalah Milad Muhammadiyah. Ya, tadi pagi barusan kita disambut oleh Presiden dan Pak Haidar ya untuk menyambut Milad Muhammadiyah ke-109 ini dengan tema optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama ya. Nah, dan ini juga khusus bintang tamunya luar biasa, dua orang yang luar biasa karena yang dibahas juga hal-hal yang luar biasa yaitu terkait dengan pendampingan kepada teman-teman disabilitas. Langsung saja kami perkenalkan langsung yang pertama ya, ada Pak Nur Halim ya. Pak Nur Halim ini ya kami bersama-sama sebenarnya barengan di Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ya Pak. Kita pertama ketemu di sana juga ya. Nah, ini beliau sebagai koordinator pelayanan difabel. Jadi mungkin detailnya monggo kalau mau cerita. Oke. Terkait dengan amanahnya di Muhammadiyah. Baik, terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mas Rizal dan Mbak Mita. Saya perkenalkan, nama lengkap saya Nur Halim Sumirat. Saya di sini selaku Ketua Divisi di Layanan Difabel Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bergabung di MPS ini belum lama karena baru 2020 ya. Pada saat launching layanan difabel. Jadi ceritanya kebetulan saya sebelumnya itu di Lazismu Kecamatan Sedayu nih. Di Lazismu Kecamatan Sedayu, kemudian saya kenal cukup dekat dengan Pak Ridwan Furqoni, Ketua Majelis Pelayanan Sosial dan satu angkatan di Mualimin. Saya diajak untuk gabung karena beliau tahu saya di Sedayu, kebetulan kita pendampingan terhadap teman-teman difabel di Sedayu. Kemudian diajak gabung, kebetulan di MPS sedang buka layanan difabel. Itu layanan yang keempat ya kalau nggak salah. Dari yang panti asuhan, ambulan, kemudian lansia dan berikutnya difabel. Ya, infonya ceritanya dulu diajak karena Pak Ridwan sering lihat status WA-nya Pak Panjenengan. Kira-kira gitu lah. Itu status WA membawa berkah berarti ya. Nah, Pak Nur Halim ini nggak sendirian, beliau mengajak serta ya pendamping lapangan ya, yang bersentuhan langsung sama teman-teman difabel. Ya, mungkin bertemunya sama MPS baru-baru ini. Tetapi bersentuhannya dengan Muhammadiyah itu sudah lama, apalagi bersentuhannya mendampingi difabel itu juga sudah lama sekali. Ini kita sambut ada Mbak Mita. Monggo mungkin bisa kenalan singkat Mbak. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita. Untuk kegiatan setiap harinya ya, selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga sebagai relawan kemanusiaan, pendamping disabilitas, yang dimana di sana kita memang sebenarnya
untuk mengisi waktu yang memang Allah sisihkan aja sih buat saya Masya untuk Allah. mendampingi Iya. saudara-saudara kita yang memang buat saya itu istimewa dan luar biasa. Iya. Tinggalnya di mana Mbak? Saya tinggalnya alhamdulillah di Mayudan, tepatnya Kapanewon Mayudan, Iya. Desa Sumberagung. Oh, di Sumber Agung. Iya. Iya. Dan sekarang ini jadi anggota PPDI katanya. Alhamdulillah. Nah, ini unik karena biasanya teman-teman PPDI kan kepanjangan dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Tetapi beliau ini saya ulik mana disabilitasnya gitu kan, ternyata enggak ya. Jadi kata beliau disabilitas hati. Enggak ya, maksudnya Ya, apa? masih diperbaiki hatinya. Iya, kita semuanya itu. Tapi menarik. Jadi teman apa namanya tidak punya apa namanya kekurangan istilahnya, tetapi mau bergabung sama teman-teman disabilitas, Masya Allah. Nggih. Dan pertama kali ketemu MPS itu di mana Mbak? Mungkin Alhamdulillah pertama kali ketemu ketemu MPS itu kita diundang untuk Zoom meeting Zoom untuk meeting, vaksin Oh, penyandang persiapan disabilitas. Difabel ya. Ya, ya. Nah, waktu itu kita lebih berharap kepada MPS untuk istilahnya untuk vaksinnya itu dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Nggih. Jadi itu diundang untuk pelaksanaan vaksin yang di mana? Karena kan kayaknya beberapa kali ya. Yang di Desa Sidoluhur, Godean. Godean. Oh, Godean. Persiapan itu dulu. Tapi malah ketemunya pertama kali di Sedayu. Sedayu. Pelaksanaan vaksin di Sedayu. Ya, ini karena sudah dibahas soal vaksin, mungkin diceritakan sedikit Pak. Ya. Karena sepertinya ini termasuk saya dengar-dengar agenda yang berhasil Ya, dilakukan oleh MPS. Dan ini Alhamdulillah. termasuk agenda yang pertama atau iya, karena yang vaksinnya juga baru. yang yang besar maksudnya. Iya. Ya. Jadi kemarin Mas, itu bagian dari layanan atau program kita ya MPS, karena kita concern ke difabel. Kemudian waktu itu ada peluang dari MCCC pusat malah ya. MCCC pusat langsung untuk gandeng kerjasama dengan kita untuk mengadakan vaksin untuk kelompok penyandang disabilitas. Nah, waktu itu yang ditunjuk atau istilahnya yang diminta pertama itu Sedayu, dan memang Sedayu itu sampai kemarin karena bukan di Sedayu itu cukup banyak Mas, ada sekitar 500-an kelompok difabel beragam gitu. Nah, di Sedayu itu kemarin memang sebelumnya sudah sempat ada vaksin untuk 2 kelurahan di Argorejo dan Argodadi. Waktu itu kebetulan di sana juga ada komunitas penyandang disabilitas, ada keluarga pinilih namanya. Nah, itu mereka mengadakan Komunitas ya itu ya? Iya, komunitas keluarga penyandang disabilitas. Itu adakan untuk yang Argorejo dan Argodadi. Nah, kemudian yang Argo Mulyo dan Argo Sari itu kita yang lakukan, MPS kerjasama MCCC. Itu bertempat di Balai Desa Argosari. Kebetulan Desa Argosari itu tempat ini kita juga waktu kita launching layanan difabel pertama itu kan di sana. Sekaligus launching desa pencanangan desa ramah difabel waktu itu. Nah, vaksin kemarin lumayan sekitar 300-an lebih, tapi itu plus pendamping ya. Iya. Kelompok difabelnya beserta pendamping. Iya. Gitu. Itu selang seminggu Pak ya dengan Iya. Godean. Iya, lanjut. setelah di Sedayu terus lanjut ke Godean. Jadi waktu itu dengan PKU pendamping ya. Iya, terus kemudian lanjut di Godean. Ya. Yang dihubungi pertama kali memang Mbak Mita ya untuk komunikasi ini, atau ada teman-teman lain nih? Waktu itu kita diamanai dari salah satu LSM sih, Sabda ya. Oh, dari Sabda. Nah, di sana kita juga kenal dari direkturnya Sabda. Itu Mbak, untuk wilayah Sleman Barat itu teman-teman sudah pada vaksin belum kayak gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya itu kan juga ada layanan vaksin di UNY, tapi kita berpikirnya itu dampingan kita kan lebih banyaknya di ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya kita bawa sampai ke UNY dengan lingkungan yang non sewu, itu bagi mereka baru, dan dengan banyak kerumunan orang-orang yang kurang kurang mereka sering lihat ya,
itu nanti akan berdampak yang Berisiko ya. iya, berisiko tinggi. Jadi kita Iya. kemarin alhamdulillah banget bisa Allah temukan dengan MCCC dan bisa MPS kerjasama ya. dan ketemu dengan MPS juga. Nggih. Nah akhirnya alhamdulillah untuk vaksin ODGJ yang pertama itu sampai di sana yang kita masya Allah ya, yang kita tidak sangka-sangka itu alhamdulillah dirawui oleh Ibu Bupati Bupati. dan Oh, iya, Bapak Wakil Bupati Sleman. Iya. Berarti sudah berapa agenda Pak? Yang Sedayu, Bodean atau cuma 2 itu ya memang? Iya, kalau yang Dua itu. khusus difabel 2 Iya. titik itu ya. Karena Dan kemarin alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Cukup menarik banyak perhatian gitu. Jadi salah satu tonggak di orang-orang tahu kalau MPS ternyata memang fokus juga terhadap isu-isu disabilitas begitu nih. Alhamdulillah, dan teman-teman komunitas juga akhirnya pada ngerti ya, oh ini MPS BBM juga turun bersama mendampingi difabel gitu ya. Iya, alhamdulillah. Itu kan baru satu ini program ya Iya. Pak ya. Mungkin jenengan bisa cerita program-program lainnya Oke. terkait dengan di divisinya jenengan. baik untuk layanan difabel itu karena memang masih baru ya. Jadi belum terlalu banyak programnya, tapi Udah memang, berapa tahun ini Pak berarti? ya hampir setahun ya. Oh, hampir ya. Karena Launchingnya Desember tahun Desember, lalu. iya. Jadi Desember tahun depan HDI ini. ya. Iya, pas HDI ya, hari disabilitas. Jadi mungkin saya ceritakan perjalanannya lah kira-kira begitu gitu. Silakan. Jadi setelah launching di Argosari itu, kemudian kan kita adakan kegiatan juga, ada FGD waktu itu ya. Jadi kita kerjasama dengan UMY, FGD tentang isu disabilitas juga, bagaimana tentang program-program sinergi yang bisa kita lakukan. Waktu itu menghadirkan dari Dinsos Kemensos DIY, mereka memaparkan programnya, istilahnya ngasih masukan lah ya tentang program apa yang bisa kita garap. Nah, DIY itu ternyata cukup banyak ya ininya, jumlah disabilitas 29.000 Mas. Luar biasa, Yang artinya terdeteksi gitu. iya itu yang terdata. Ya, kalau WHO kan Disabilitas kalau itu- nggak salah 15 atau 10% ya 10% dari 10% dari Iya. populasi ya. Betul. Iya. Makanya itu yang terdata, dan yang baru terlayani itu sedikit sekali. Kalau lihat di balai latihan kerjanya Dinsos yang BRT BD Pundong dan juga yang dimiliki Dinsos itu, yang terlayani itu masih sedikit sekali, minim sekali. Makanya kemudian pemerintah juga berharap banyak terhadap Muhammadiyah maupun lembaga lain untuk sama-sama menggarap teman-teman difabel ini, karena memang ya menghadapi saudara kita yang difabel ini ya gampang susah lah ya. Dalam artian mungkin di sebagian orang menganggap rumit, tapi sebenarnya kalau kita tekuni juga enggak juga gitu. Iya. Artinya butuh pendekatan khusus memang, karena dia punya karakteristik tersendiri gitu. Cocok Witing Trisno Jalaran Suku Kulino. Iya. Ya ini mungkin Mbak Mita nanti cerita itu. Kemudian juga kita kerjasama sama kemarin waktu puasa itu Mas, kita ada pembagian sembako disupport oleh Lazismu untuk difabel. Kemarin memang dipusatkan di Sedayu kan ya, pendistribusiannya. Di samping ada sebagian kita sebar juga ke 5 kabupaten kota gitu. Dan itu ya cukup bagus lah istilahnya, respon dari saudara kita itu ya, ternyata Muhammadiyah juga punya kepedulian lah terhadap rekan-rekan difabel seperti itu ya. Nah juga kemarin di Sedayu malah kita kerjasama juga dengan MPM ya untuk kurban juga itu, alhamdulillah itu dampingan kita juga di Argodadi. Iya. Itu kan kita sinergi lah ya dengan MPM juga, ada satu hewan kurban. Kebetulan dari awal kita launching itu kan kita juga gandeng Bu Arni, Pusat Studi Disabilitas di UMY ya. Jadi UMY itu sudah ada sejak 2018 katanya. Karena memang boleh dibilang ya bukan telat sih istilahnya, menggiatkan lagi Muhammadiyah memang baru belakangan lah istilahnya. Ada fikir difabel juga belum lama ya. Iya. Kalau NU katanya udah lebih awal dibanding. Iya. Ya, kalau MPM sudah sejak Pak Said ya. Sudah sejak 2000 berapa Mas? 14. 14 ya, udah Iya. lebih jauh. Nah, MPS juga baru tahun kemarin kita launching itu. Tapi insyaallah meskipun terlambat,
tapi tidak ada kata terlambat lah ya, istilahnya gitu Mas. Kebetulan di Sedayu kan saya sinergikan dengan Lazismu Sedayu ya, MPS itu. Ada kemarin kita merintis apa istilahnya konselor untuk konseling untuk teman-teman difabel. Tapi memang belum maksimal ya karena pandemi, jadi belum bisa ketemu langsung. Kalau daring itu juga banyak kendala lah ya. Konselornya itu dari mana Pak? Kita kerjasama dengan Mitra Optima Talenta MOT, itu lembaga psikologi ya, psikologi alumni, teman-teman alumni UAD itu. Oh iya. Itu memang sedang kita rintis tapi memang belum maksimal, tapi kedepannya mau kita optimalkan lah, mau kita maksimalkan untuk memberikan layanan konseling untuk teman-teman difabel seperti itu. Terus ada lagi yang dampingan kami di Sedayu itu Mas, alhamdulillah yang menarik itu ada namanya Mas Mulat, Wahyu Mulat, itu kemarin baru saja dapat beasiswa di UMP Mas. Purworejo. Oh Purworejo. Oh iya. Jadi mahasiswanya Pak Didi. Beliau ini Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya Purworejo, karena banyak UMP ya. Iya. Atau juga. Bentar, ini. Jadi beliau itu aktivis ini juga aktivis Pinilih juga, artinya keluarga disabilitas di Sedayu. Kemarin juga kiprah di Sedayu juga, kita ada dampingan di Argosari, itu komunitas Jaya Merah Mas. Jadi kebetulan di Sedayu itu alhamdulillah sudah lengkap, pengabdian dosen ada, pengabdian mahasiswanya ada. Jadi mahasiswa ini sekarang lagi program PHP 2D, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Malah teman-teman IMM ya katanya. Iya, IMM FAI. Wah, tapi ini agak lucu juga, FAI jadi Fakultas Agrobisnis Indonesia katanya. Iya, itu pintu masuk dakwah lah mungkin ya. Ini bisa ditiru oleh teman-teman tablik ya. Dan alhamdulillah kemarin Pak Dekan FAI, karena kita singgung dosen sudah, mahasiswa sudah, fakultasnya nih belum. Nah, alhamdulillah mau turun tangan juga pendampingan untuk masjid musola wakaf Muhammadiyah di Sedayu. Nah, yang aksesibel untuk difabel. Termasuk itu. Jadi kita dorong bagaimana ramah difabel. Alhamdulillah PWM itu sudah setelah kita kampanye juga ya, berapa kali kita adakan kegiatan. Kemarin terakhir itu menginisiasi masjid yang ramah difabel, diawali dengan masjid PWM. Wah, ini luar biasa. Artinya Pak Gita waktu itu sudah ibaratnya mencanangkan pokoknya PWM harus ramah difabel, utamanya masjid. Ya, PWMDIY, masjidnya. Iya. Dan juga disusul Geraha TR, punya kantornya Lazismu PWM. Katanya gedung barunya ini ya. Iya, gedung barunya itu sudah didesain ramah difabel. Masya Allah. Nah, ini juga yang kita ingin dorong, bagaimana Muhammadiyah gedung-gedungnya atau bangunan-bangunan persyarikatan apapun itu, baik sekolah, perguruan tinggi maupun yang lainnya, itu memperhatikan ini aksesibelnya, jadi bisa ramah difabel seperti itu. Mungkin itu Mas. Ya, luar biasa sekalian. Tadi kita dengar bersama Mbak, baru 1 tahun belum ada Mbak. Setelah ini baru lahir procot langsung melayu Mbak. Langsung lari ya. Ternyata dukungannya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Ini saya yang konselornya tadi, konselingnya tadi. Iya, gimana Mbak? Nyambung nanti. Iya, karena terkait dari dampingan kita yang tadi ya, untuk mental, intelektual, itu kan memang butuh konseling, butuh sharing-sharing, butuh butuh psikolog. Iya, gitu butuh ya. sekali. Jadi itu nanti istilahnya bisa bersinergi di lapangan. Kalau selama ini kebutuhan itu terpenuhi nggak Mbak? Selama ini kita ikhtiarnya melalui rumah sakit, puskesmas kayak gitu. Tapi itu dijamin dengan jaminan kesehatan? Dengan BPJS. Oh. Ya. Tapi ini konsepnya nanti Pak yang diangkat MPS ini ya, kewilayahan ya, nggak harus, maksudnya nggak harus datang ke satu tempat tertentu, ke rumah sakit gitu ya. Jadi pengennya Mas, kedepannya ada pusat-pusat layanan di beberapa titik gitu ya. Karena kita ya SDIY ya harapannya tiap kabupaten kota itu ada. Jadi kita konsepnya itu kan ada Muhammadiyah di Disability Center. Ya, MDC. Iya, MDC.
pusat layanan difabel gitu. Oh iya. Ya baik itu layanan kesehatan, layanan sosialnya, kemudian psikologinya juga tadi. Iya. Kemudian juga mungkin ada program pemberdayaan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Berarti ini lebih mimpi ke depan gitu. Iya. Jadi tidak melulu harus ke rumah sakit ya. Iya. Iya. Kalau selama ini pendampingan ke teman-teman difabel, jadi itu ada kendala yang cukup berarti nggak, Mbak? Kalau untuk kendala sih, kalau kita pas mau kita mau rujuk atau kita mau bawa dampingan itu ke rumah sakit nih. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah di saat kita itu bukan mahramnya. Nah, itu yang kita kebingungan. Nah, di sini kemarin juga kita baru aja kemarin ini kita bawa satu dampingan, itu masih usianya masih produktif, baru 20-an, usia 20 tahun. Nah, itu karena pola asuh dari orang tua yang terlalu keras sih. Jadi berdampak kepada anak-anak. Ini termasuknya anak yang kedua. Nah, dengan kondisi, jadi kalau orang tua biasanya kan pengennya kalau punya anak itu pengennya membantu orang tua ya, jangan main terus kayak gitu. Tapi untuk membaginya ini orang tua lupa bahwa anak itu mempunyai hak untuk bersosialisasi, berinteraksi sosial kayak gitu ya. Jadi akhirnya anak merasa terkekang, yang membuat di situ anak ini karena sifatnya yang pendiam. Nah, kebanyakan untuk ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu karena mempunyai sifat yang pendiam ini tadi. Memendam perasaan. Memendam perasaan, memendam kekecewaan atau kejengkelan yang mau nggak mau, kalau misalnya sampai mengurung diri dan keluarga itu tidak peduli atau tidak, ini kenapa kok udah ada perubahan sikap kayak gitu. Nah, itu perannya pendamping di posisi mana itu? Perannya pendamping kita kan nggak dampingi tiap hari tentunya ya? Iya, betul. Jadi kita memberikan, ya intinya memberikan sosialisasi ke keluarga bahwa kalau orang tua itu kalau belum paham bahwa anaknya adalah sedang depresi kayak gitu, kita berarti harus memberitahu keluarga dulu, orang tua, saudaranya kayak gitu. Karena kemarin ini ya Masya Allah ya, ini termasuk PR kita semua ya. Terkadang kalau kita terlambat untuk pendampingan, mereka nanti jalan keluar atau yang dilakukan adalah nanti ke alternatif kayak gitu ya, ke dukun, orang pintar. Nah, itu akan menjadikan itu malah lebih parah lagi. Dijampi-jampi ya? Iya, seperti malah itu. Tambah dimasuki yang lain ya? Jadi kemarin sempat kita alhamdulillah kalau komunikasinya itu nyambung ya, tapi kita tetap harus jaga jarak karena bukan mahramnya tadi. Jadi kalau untuk yang sesama kaum hawa kayak gitu, insya Allah kita naik motor pun bisa, walaupun nanti resikonya kita akan dicubiti di belakang, kita akan dipukulnya itu nggak terlalu signifikan sih, tapi jadi, selama ini antar jemput sendirian biasanya atau ada transport khusus? Transportnya dari Allah nih. Maksudnya kalau ini MPS punya ambulan banyak ini, berapa Pak total? 90-an ya? Iya. Masya Allah, 90 unit itu nanti kita bisa gerakkan. Apalagi Bantul kemarin habis dapat predikat itu ambulan terbanyak se-Indonesia katanya. 24 dari 17 kecamatan. Iya, tahun 2015 kita pendampingan mau nyari ambulan itu Masya Allah sulitnya, kita sampai kita mau nyarinya bismillah ya Allah. Nah, itu tadi karena nyari armada itu sulit, di saat dampingan kita baru istilahnya mood kita aja kayak gitu, ya udah langsung kita bonceng aja, walaupun nanti di jalan resikonya ya kita udah pasrah sama Allah gitu. Ya, saya tahu Bu, karena ibu saya juga di balai rehabilitasi teman-teman gangguan jiwa. Tiap hari resikonya dipukuli. Memang resikonya seperti itu. Masya Allah, ini semoga Allah kuatkan Mbak Mita dan teman-temannya. Kalau teman-temannya ada berapa Mbak? Kalau ini ada komunitasnya khusus atau memang teman-teman PPDI aja yang dampingi itu? Kalau PPDI malah nggak tahu. Kalau pergerakan dari individu. Hati saja, dari hati saja. Jadi kalau PPDI mereka lebih fokusnya ke lembaganya atau organisasinya ya, ke program-program kegiatannya, pemberdayaan segala macamnya itu. Tapi kalau untuk kependampingan kayak gitu masih mengalami keterbatasan juga sih.
Cuman kalau ini tadi ya unik juga untuk di armada ambulan itu kalau untuk disabilitas ODGJ itu nanti tanda batik juga. Kalau kita bawanya dengan ambulan kadang mereka juga ada traumanya. Iya tahu. Seperti itu. Jadi ini kira apa? kita punya satu pengalaman itu kalau udah dengar suara sirinenya kayak gitu, lari jadi. Dia Kita copot dulu teriak-teriak berarti, histeris kayak gitu. Iya. Histeris sekali. Iya. Nah itu kita kalau misalnya memang benar-benar harus eksekusi bawa ke rumah sakit jiwa, yaitu tadi kita minta bantuannya armadanya memang bukan ambulan. Tapi pernah ada kendala nggak Pak? Apa saat kita sudah bisa kita rujuk ke fasilitas kesehatan, kemudian ternyata di fasilitas kesehatan nolak, nggak bisa dan sebagainya. Alhamdulillah selama pendampingan itu Allah mudahkan ya, jadi Mudah nggak ada terus, penolakan alhamdulillah. Ya, Cuman kita kendalanya adalah setelah dampingan kita itu pulang dari rumah sakit. Nah itu Kendalanya PR-nya apa itu? adalah dampingan kita pulang dari rumah sakit kan harus kita kembalikan ke keluarga mau nggak mau, dan kita tidak selamanya ya, apalagi 24 jam kita dampingi ya. Nah itu adalah tugas utamanya itu kita kembalikan ke keluarga, dan tugas utama mendampingi adalah keluarga. Nah di sini yang paling sulit adalah bagaimana caranya menyadarkan dari keluarga sendiri bahwa anggota keluarganya ini butuh kasih sayang, butuh perhatian mereka. Nah kadang ini yang dilupakan oleh keluarganya. Lebih sulit menyadarkan keluarga atau? Betul, lebih sulit menyadarkan keluarganya. Iya benar. Ini yang ODGJ ya, mudah diajak ya Pak ya. Malah yang keluarganya yang malah lebih susah. enak ODGJ-nya daripada keluarganya. Nah ini PR untuk kita semua ya, para aktivis Muhammadiyah yang berdakwah di masyarakat, tentu bisa jadi bertemu dengan semacam ini ya. Nah ini memang tadi kita sudah dengar tuh, Masya Allah luar biasanya tadi ya. Hari ini kita mendengar bersama bahwa ternyata Mbak Minta ini secara pribadi loh. Tadi katanya ya transportnya dari Allah gitu. Ya semoga kita ya ini tinggal MPS ngisi ini. Maksudnya adalah ngisi pasukannya ya Pak ya. Ya. Berarti ya Pak ya. Amin. Insyaallah, Harapan kita bisa sinergi lah Pak ya. Artinya karena kita masih awal Mas ya, masih tahun pertama, dan kita berharap memang ke depan jejaring kita semakin luas, semakin banyak. Kita menggandeng pengennya, saya merangkul banyak pihak, tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah saja, tapi juga luar Muhammadiyah nih. Kita yang di Muhammadiyah sendiri pun masih PR, artinya menggandeng majelis-majelis yang sebenarnya potensial, misalkan nih pemberdayaan ekonomi. Itu kan ada majelis ekonomi, kemudian ada majelis-majelis lainnya. Ada Saudagar Muhammadiyah juga. Itu kan perlu kita gandeng juga. Kita harus colek Pak ini. Iya betul. Karena karena kan kalau di Perda Difabel kan sudah disebutkan berapa persen, 1 atau 2%? 1%. 1% ya kan. Nah, itu ya bagi para pengusaha ini. Wah ya, ini memang perlu kita gandeng, kita rangkul lah, kita ajak. Dan alhamdulillah di PWM kemarin juga majelis tablik yang PWM itu juga ada inisiatif bagus juga Mas. Kemarin saya kemudian diajak juga bikin aplikasi ramah difabel, aplikasi dakwah gitu ya, aplikasi dakwah yang di situ ada layanan untuk ini teman-teman tunarungu. Jadi ada pakai bahasa isyarat. Untuk tuli ya. Iya, untuk tuli. Untuk tuli. Jadi teman-teman tuli nanti bisa mengakses aplikasi tersebut. Menarik ini. Ada fasilitas itu. Nah, ini kan tentu semangatnya semangat dakwah ya. Betul. Semangat mengajak teman-teman kita untuk lebih bisa mengakses terutama konten-konten dakwah kita gitu. Ya. Nah, sebenarnya ada masalah nggak sih, Mbak? Soal teman-teman itu baik semua disabilitas ya. Ada aksa, ada netra, ada tuli tadi. Apalagi ODGJ gitu, gimana cara dakwahinnya gitu? Gitu. Selama ini gimana itu? Kalau untuk teman-teman disabilitas itu sebenarnya hanya dengan kata-kata yang singkat tapi mudah dipengerti oleh mereka. Jadi kalau secara umum atau bahasanya sulit dicerna mereka tetap tidak akan paham. Ya, apalagi kalau mereka itu dari kecil disembunyikan oleh keluarga. Nah, ini benar-benar PR kita bagaimana caranya agar dakwah kita atau apa yang mau kita sampaikan itu benar-benar tersampaikan dengan dampingan. Karena dari
berbagai macam jenis disabilitas itu untuk penanganan atau kita beradaptasi atau pendekatan itu masing-masing berbeda. Ya. Padahal di syariat agama kita kan tentu ada hal-hal yang cukup rumit yang harus dipahami kan. Iya. Misalnya kayak sholat itu kan ada urutannya. Iya. Nah kayak gitu mereka paham nggak Mbak? Ikut? Minimal kalau untuk disabilitas ODGJ mereka paham gerakan dulu kalau kita. Tapi kalau ODGJ kan memang punya rukhsah ya. Iya. Mereka tidak tercatat kan ya. Iya. Tapi yang lain ini yang Kalau yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau kita untuk takbirnya, terus untuk rukuknya, kalau mereka nggak bisa berdiri otomatis kan. ya. Tapi mereka tahu itu tahu sendiri atau memang mereka punya akses untuk bertemu dengan misalnya ustadz dan sebagainya. Ada sebagian yang memang sudah didampingi oleh MPM ya. Nggih. Tapi yang nggak didampingi mereka nggak tahu dari mana didampingi itu? Mereka malah nol. Nol, Benar-benar berarti nol, tidak tahu. nggak sholat ini. Dan tidak sholat. Nah, Tapi itu agamanya sangat Islam kelihatan. banyak. Agamanya diakuinya Islam. Nah ini Nah, PR. ini PR yang luar Majelis biasa. tabligh ini. Makanya perlu gandeng Iya. banyak pihak tadi Mas. Jadi Oh, iya. sekali lagi untuk PR menggarap difabel ini tidak hanya bisa digarap oleh satu majelis ya. Jadi kita sinergi. Itu yang perlu jadi kesadaran bersama. Jadi ini yang juga kita lakukan, kita membangun harus utamaan peduli terhadap difabel ini di lingkup Muhammadiyah dulu. Bagaimana Muhammadiyah semua stakeholder di Muhammadiyah ini bisa terlibat seperti itu. Kemarin kita sempat menemukan data menarik sebenarnya Mas. Di untuk konteks pendidikan ya, saya motret kebetulan kemarin saya menemukan sekolah inklusi ya, kebetulan di Muhammadiyah itu ternyata jumlahnya cukup banyak sebenarnya. Iya, di Muhammadiyah juga ada beberapa sekolah Iya, inklusi. sekolah juga. inklusi banyak. SLB kita itu tapi hanya 4 ya di DIY. di mana? Dekso, kemudian di Gunung Kidul, di Bantul, sama satu lagi di Yang Gamping itu bukan sih? Gamping, Sleman Gamping. Iya. Yang belum ada malah kota berarti ya. Kota belum ada. Kota belum ada. Padahal ini dibutuhkan banget ini. Iya. Iya. Terus yang inklusi itu banyak baik SD, SMP maupun SMA. Tapi memang yang masih kita patut sayangkan itu inklusi di sini sepertinya belum, meskipun ini butuh penelitian lebih lanjut ya, butuh penelitian lebih lanjut seberapa persen kesungguhan sekolah tersebut komitmen untuk melayani teman-teman difabel gitu. Karena kan sekolah inklusi kan nggak boleh menolak semua jenis ini gitu. Pokoknya ada anak difabel yang pengen Nggak boleh menolak siapapun. Iya, siapapun. Iya, dari kalangan manapun kan. Iya. Ya, begitu. Jadi Inklusi. punya keterbatasan harus diterima dan Iya, harus iya. dilayani seperti itu. Nah, memang tadi kalau kalau teman-teman dan memang gini, selama ini kan teman-teman didampingi oleh lembaga-lembaga lain nih yang sudah tadi Pak kita terlambat berarti ada yang mendahului Pak. Nah, keterlambatan itu tentu kita harus sikapi dengan kita harus banyak belajar kan. Tapi yang teman-teman tadi sudah lama dan kita tahu lembaga-lembaga itu lembaga-lembaga besar dan lembaga memang bukan dari kalangan teman-teman muslimin gitu. Nah, gimana cara menyikapinya MPS ini nantinya? Ya itu menjadi semangat kita juga Mas, semangat untuk bahwa kita sesama muslim juga harus peduli lah. Artinya kita kalau yang non muslim aja peduli, kenapa kita yang sesama muslim tidak lebih peduli seperti itu? Nah, itu justru yang menjadi pelecut kita untuk mendampingi teman-teman yang sesama muslim terutama. Jangan sampai istilahnya kita yang sama muslim itu malah justru abai atau terkesan tidak peduli. Muhammadiyah sebagai lembaga besar, punya potensi besar, kemampuan besar, sumber daya besar, tentunya punya kemampuan lebih lah untuk bisa berpihak terhadap kelompok difabel ini. Kalau pengalamannya Mbak Mita di lapangan itu mayoritas ketemunya teman-teman difabel yang muslim atau? Kebanyakan mayoritas dari keluarga muslim sih Pak. Dari keluarga muslim. Kebanyakan. Iya, tapi yang untuk kita tahu kan iya, yang bergerak lebih banyak saudara-saudara kita ya. betul. Nah, berarti ini perlu lebih banyak ini lagi amunisi lagi Pak sepertinya. Kita Tapi doakan bersama ini ya. tadi saya tertarik juga dengan sekolah inklusi tadi ya.
ini yang PR utama untuk tenaga pendidikan adalah di saat mereka itu bagaimana caranya bisa itu tadi harus memahami mainstreaming disabilitas ya. Jadi bagaimana mereka harus berhadapan dengan disabilitas atau anak didik mereka misalnya grahita itu mempunyai kelebihan dan keistimewaan sendiri. Kadang kemarin kita yang deket Sebentar aja Mbak, gitu, nggih. grahita itu apa? Mungkin dijelasin, nggak Untuk banyak yang tahu. grahita itu masuknya ke intelektual. Oh ya, Eh, kayak retardasi mental gitu termasuk. Ya, Iya. betul, nggih. Ke intelektual kayak gitu, Down syndrome. Ya. Nah, di sini kadang dengan anak grahita itu untuk emosionalnya itu kadang kan tidak istilahnya tidak terkendali di saat mereka kecewa atau kagul sedikit aja nanti pasti akan emosi. Nah, di sini kadang kemarin kita juga pas waktu di lapangan kita juga menemui seorang guru sampai mengatakan anak didiknya itu bilangnya ini muridnya gila kayak gitu ya. Itu saya sangat benar-benar ya Allah. Ini PR kita juga untuk mengurangi stigma-stigma di masyarakat agar mereka menyebut penyandang disabilitas atau saudara kita yang luar biasa istimewa ini untuk jangan sampai mengatakan hal-hal yang memang Merendahkan ya. nggih, betul. Jadi apalagi ini dari tenaga pendidik sendiri. Ya. Baik. Jadi memang kalau untuk inklusi memang PR-nya adalah mereka harus benar-benar mempunyai pendamping. Apalagi kalau masuk di sana itu ada anak autis ya. Iya. Anak autis itu tidak cukup guru 1-2. Iya, iya. Ya saya punya santri, saya ngajar juga Bu, santri autis. Masya Baru Allah. aja tadi ngamuk. Jadi Ini ya, iya. Jadi memang butuh perhatian banyak pihak gitu. Dan memang yang paling penting adalah bagaimana kita memahami tadi. Iya. Dan memahami itu nggak harus yang mendampingi harusnya, Iya. semuanya. Semua betul. Semuanya kita. Karena saya pernah mendengar itu pas ketika mainstreaming terkait dengan isu disabilitas itu semua kita adalah difabel gitu. Betul. Maksudnya adalah suatu saat kapanpun kita nggak tahu. Iya, tahu-tahu Allah kasih ujian tertentu yang membuat kita terbatas melakukan sesuatu ya kita bisa disebut sebagai difabel waktu itu. Kemarin 1 minggu saya juga mengalami difabel. Iya. Karena Apalagi kemarin COVID Iya. ya banyak yang akhirnya misalnya melakukan aktivitas terus akhirnya karena fungsi paru-parunya sudah berubah terus kemudian lemah dan sebagainya. Ya itu memang kita harus sadari bersama dan kita harus ya ini ibaratnya gini ya gampangnya berarti kita anggap sebagai karena kita ini teman-teman difabel itu juga saudara kita, apalagi yang muslim gitu, saudara kita. Tapi karena Muhammadiyah for all, siapapun ini atas nama kemanusiaan ya Pak ya. Masya Allah. Ya, kita harus juga ikut serta dalam mendampingi mereka. Setidaknya itu untuk mempersiapkan diri kita sendiri ya Pak ya. Karena tentu kita ingin diperlakukan seperti apa dengan orang lain itu berarti kita harus memperlakukan orang lain seperti itu juga. Nah, Pak, untuk menjaga kan tadi baru 1 tahun ini, kan nggak mungkin cuma 1 tahun aja kan? Iya. Berarti kan harus kita butuh bahan bakar, semangat untuk menjaga itu. Iya. Nah, nanti kita tanya Mbak Mita gimana caranya. Tapi rencana jenengan dari MPS ini mau kayak gimana nih? Oke. Jadi untuk MPS PWM DIY, jadi kita kedepannya memang pengen tadi ya menggandeng banyak pihak. Kita ingin menggerakkan MPS di tingkat kabupaten kota untuk ya akhir periode inilah. Ini kan periode tambahan ya. Tahun depan sudah periode yang baru. Nah, untuk periode terakhir ini ya paling tidak kita berharap di setiap kabupaten kota ada 1 titik layanan MDC. Jadi kita berharap Muhammadiyah Disability Center. Mungkin basisnya bisa di kecamatan aja. Iya. Nah, kita seperti yang di Sedayu ini kan menjadi semacam piloting gitu. Jadi kita memberikan layanan baik layanan yang sifatnya charity, istilahnya bantuan-bantuan sembako dan sebagainya untuk yang tidak mampu secara ekonomi gitu nih. Kemudian juga ada layanan kesehatan seperti vaksin kemarin. Kemudian juga ada layanan nanti pemberdayaan ekonominya, akses pendidikan tadi, ya, beasiswa dan sebagainya. Kita dorong untuk teman-teman yang punya minat untuk studi lanjut, dan kita dorong memang bukan hanya punya minat tapi memang dia punya potensi, kita dorong.
yang mungkin pendidikannya terhenti di SMP, kita dorong untuk kejar paket. Seperti Mas Mulat itu juga kejar paket tadinya. Jadi saya melihat perjuangan dia luar biasa itu. Ya, Semangatnya iya luar biasa. Nah, berarti untuk jaga semangat itu sebenarnya kita lihat teman-teman difabel iya, aja ya. betul Mas. Jadi Mereka ya, semangat, kita harus lebih semangat harusnya. iya, kita ya pasti kalau dalam titik tertentu kadang kita juga ada ngelopro-nya itu ya manusiawi lah ya. Iya. Dalam berjuang itu kadang mungkin ada, tapi begitu berhadapan dengan mereka, melihat mereka itu jadi semangat lagi Mas. Iya. Melihat mereka begitu antusias, semangat, merasa dapat banyak manfaat dari apa yang kita lakukan, itu menjadi penyemangat tersendiri kita. Iya. Seperti itu. Ya. Kalau Mbak Mita gimana? Ada saran nggak? Ini kan istilahnya anak baru nih. Dari senior ada wejangan. Ini masih ada satu lagi ya sebenarnya, termasuk Mita juga menerima dan merasakan nikmatnya adanya MPS ya. Jadi teman-teman atau dampingan kita, saudara kita yang kemarin itu membutuhkan alat bantu juga tercover di sini Kak. Iya. Ya alhamdulillah. Dan kemarin itu sempat juga karena ada salah satu dampingan kita itu yang suaminya itu memang dari lahir memang untuk jalan itu memang ada tremor, jadi bergetar kayak gitu. Kalau jalan dia ada getaran. Nah, Ini ya. tremor. Jadi Satu terbatas melakukan aktivitas ya. Tapi berapa tahun kebelakang ini terakhir ini kan memang sudah tidak bisa aktivitas. Jadi yang mencari nafkah adalah istri, sedangkan istri juga low vision Low vision itu netra, disabilitas netra, tapi masih bisa melihat jarak dekat. Gitu. Jarak dekat. Nah, kemarin dapat walker yang pertama kan memang sebelumnya kan kita juga sebelum kita menyampaikan ke MPS itu kita juga sudah ada yang nanya ada yang butuh walker enggak kayak gitu kan. Nah, kebetulan pas datangnya itu kita ke sana sudah ada walker, ternyata itu belum akses. Nah, di sini memang PR kita adalah bagaimana caranya untuk lebih secara tepat dalam memilih alat bantu ya. Nah, kemarin alhamdulillah jalan keluarnya dari MPS juga. Iya, itu yang jalankan Jadi, rencananya Allah itu. Iya. Wasilahnya MPS. Tapi MPS ini menarik, nggak punya uang sebenarnya Bu. Itu semua atas kebaikan para muhsinin semuanya, dari teman-teman Lazismu, dari itu tadi yang sampaikan Pak Halim itu kan, mungkin ini adalah berkahnya Muhammadiyah yang sudah besar ini, insya Allah. Kita tinggal membuat potensi itu semakin menyala dan menyala terus gitu. Ini salah satu doa doa yang dikabul sama Allah karena selama bergerak kita itu ya dengan izin suami juga, itu kita memang apa yang ada di kami itu kita gunakan untuk pendampingan, sehingga di saat kita memang benar-benar nggak ada titipan dari Allah, itu memang sempat down juga ya, namanya kita dalam kemanusiaan mesti ada naik turunnya semangat itu tapi di saat keterpurukan itu mesti Allah memberikan jalan. Nah, kemarin ketemu MPS ini kita benar-benar adalah suatu anugerah yang terindah buat Mita juga ya. Terima kasih banyak. Iya. Jadi ingat Selawan Seven itu. Iya Pak, Iya. ada titipan pertanyaan ini. Oke. Dari teman-teman kita di YouTube. Oke. Nah, kan istilah ini mungkin Mbak Mita atau Pak Halim juga bisa nambahin juga nggak apa-apa. Pemakaian istilah ini soal disabilitas atau difabel. Kan selama ini itu dijadikan kata resmi kan, yang biasanya digunakan kan, menggantikan kata, mohon maaf dulu, cacat, tuna dan sebagainya kan. Nah, itu sebenarnya diambil dari kata apa itu? Mungkin ada yang tahu? Dari akar katanya apa begitu? Aduh, itu pakai bahasa Inggris ya. Iya. Ini sepahaman saya ya, kalau disabilitas itu kan disability ya. Jadi ketidakmampuan ya kalau salah. Jadi adanya istilahnya ketidakmampuan dari keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu, karena mungkin keterbatasan fisik dan sebagainya. Kalau difabel itu kan berbeda ya, different ability. Jadi ada perbedaan. Jadi ini
lebih ke mindset ya, atau cara pandang ya. Iya. Barangkali cara pandang. Dan Muhammadiyah lebih memilih istilah difabel. Makanya fikih difabel ya, Iya. makanya itu yang saya tahu Iya. terakhir. Kalau istilah nomenklatur secara pemerintahan memang pakai disabilitas ya. Karena yang undang-undang baru masuk ke BPI disabilitas. ya, Ya mungkin suatu saat ya di undang-undang juga disabilitas ya suatu Betul. saat. Nggih, ada tambahan Mbak? Iya, karena memang untuk sebutan-sebutan untuk saudara kita ini memang sudah diatur oleh peraturan presiden ya, di nomor 8 tahun 2016, bahwa untuk sebutan saudara kita itu memang adalah penyandang disabilitas seperti itu. Nggih. Baik, itu ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah ini sama-sama manusia. Oh ya, Betul. sama manusia yang tidak perlu kita membeda-bedakan, Iya. karena tentunya di Rasulullah SAW juga pernah tegur sama Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa ya. Sebelah mata ke sana. Meskipun dalam posisi itu memang dalam keadaan serius itu, Iya. menghadapi petinggi-petinggi kan. Tapi ada teman yang difabel. netra waktu itu ya, datang ke Rasulullah tapi mukanya sedikit saja. Kita kayak gimana itu Pak? Kita kadang wah nggak peduli aja, tinggal aja gitu. Iya, Tapi memang itu realitas yang ada di masyarakat saat ini, dan difabel itu ada di sekitar kita, dan bahkan tadi kita sudah sepakat semua kan, difabel adalah kita. Kita suatu saat Iya. akan bisa berpotensi menjadi difabel juga, gitu. Oke, ini ada tambahan lagi pertanyaan, Oke. titipan juga. Dari tadi yang kita bicarakan, mungkin yang sudah berpengalaman banyak kan Mbak Mita. Dari teman-teman yang didampingi itu, yang paling kebutuhan yang paling mendasar, yang paling prioritas bagi teman-teman itu kebutuhan ekonomi atau kebutuhan tentang belajar agama, menurut Mbak Mita? Kedua-duanya. Tapi yang paling prioritas menurut Prioritas tetap kedua-duanya. Agama itu paling utama. Oke. Jadi dengan agama mereka bisa tertanam rasa syukur kayak gitu ya. Itu berarti kan tetap di pondasi agamanya dulu. Kalau pondasi agamanya masih lemah, otomatis mereka akan banyak berkeluh kesah, banyak untuk menerima kenyataan bahwa saudara kita ini disabilitas itu masih belum bisa menerima, apalagi yang nuwun sewu. Disabilitasnya itu berasal dari karena kecelakaan sampai amputasi kaki. Kalau tanpa ada pendampingan atau tanpa penguatan psikisnya, pasti mereka akan down. Malah ini ya menyalahkan yang menciptakan. Iya, betul sekali. Berisiko itu. Kalau Pak pernah punya pengalaman nggak soal ini? Iya. Mereka lebih prioritas apa? Dari sudut pandang pendamping ya. Iya. Kalau mereka mungkin ekonomi lah gitu. Tapi dari sudut pandang pendamping selama ini bersentuhan dengan mereka. Iya, bisa mungkin dikatakan benar. Sebenarnya dua-duanya itu ya. Tapi memang cenderung ini ya. Kalau saya melihat beberapa kali yang khususnya di Sedayu itu ada sebagian memang yang lebih ke ekonomi Mas ya. Karena memang juga ini menyangkut lemah ekonomi juga berdampak pada lemahnya iman kan. Betul. Artinya kalau teman-teman ini secara ekonomi lemah itu juga kadang melemahkan iman mereka juga. Makanya perlu kita dorong. Ya sebenarnya makanya dua-duanya juga, selain ekonominya kuat, Iya. imannya juga harus kuat seperti itu. Nah, tapi kebutuhan ekonomi harusnya dipenuhi oleh tetangganya, maksudnya tetangga yang tahu karena tadi lazismunya di Sedayu, jadi harus mengetahui juga. Jadi ini kewilayahannya sudah sesedayu ya Pak ya, paling tidak. Dan ini kalau udah masuk MPS berarti kewilayahannya satu DIY itu. Jangan sampai ada difabel yang terlantar karena ekonomi dan agamanya tentunya. Betul. Ya, tapi memang kebutuhan para ulama sampaikan kebutuhan ilmu itu lebih lebih utama, lebih banyak, memang lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Tentunya memang secara teoritis harusnya kebutuhan agama ya, karena itu nanti akan mempengaruhi semuanya, ekonomi dan sebagainya, kepedulian zakat dan sebagainya. Ini kan masuk asnaf zakat harusnya. Betul. Ya nggak Pak? Iya. Salah betul. Langsung ke 8 golongan. Iya kan. Jadi harusnya kita semakin galakkan, dan memang
kita alirkan dana zakat itu, dan mungkin kalau masih kecil berarti kita harus gerakan lagi wakaf nih. Muhammadiyah kan baru nih mulai godok wakaf nih ya. Kemarin habis bahas soal apa namanya fikih agraria itu kan, itu salah satunya bahasan juga dengan wakaf ya. Insyaallah lah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Iya, ini PR kita karena Nuwun Sewu, ini pengalaman pribadi juga. Ketika kita mendampingi salah satu saudara kita disabilitas netra, nah waktu itu kita terindikasi gulanya juga tinggi dan harus operasi kan. Operasinya alhamdulillah jalan. Tapi ketika waktu itu yang saya sampai sekarang masih membekas itu di saat beliaunya itu mau dipulangkan ke rumah nih. Itu nggak mau, soalnya kan keluarganya itu kurang peduli nih. Jadi ketika kita turunkan dari mobil itu kita yang gendong sendiri waktu itu nih. Dia nggak mau lepas, tangannya itu ngerangkul Mita, nggak mau lepas, seolah-olah dia mau mengatakan saya mau ikut gitu. Nah di sini membuat saya itu jadi merasa bersalah karena ketika setelah tindak operasi dan dipulangkan itu kan ada waktu kontrol juga nih. Nah di situ kita sering komunikasi dengan keluarga, kita tanya baik. Setelah pas hari hanya kontrol itu kita lihat sudah, ya Allah nuwun sewu, mungkin sudah mendekati ajal. Nggih, kayak gitu nggih. Tidak karena tidak dirawat oleh keluarganya. Nggih, leres. Jadi waktu itu memang keluarga juga sudah tidak membolehkan saya membawa kontrol karena kondisinya juga sudah kayak gitu, tapi saya bersikeras. Kita sebagai manusia hanya ikhtiar, nanti untuk ketentuan akhir itu Allah. Nah bertahan 4 hari masuk di IGD, yang dimarah-marah itu kita sebagai pendampingnya karena keluarga kan nggak ada. Di IGD itu dimarah-marahi oleh dokternya karena itu waktu itu memang sangat parah sekali kondisinya. Jadi itu yang membuat, apalagi setelah 4 hari di rumah sakit sampai meninggalnya itu keluarga nggak mau sesuai atau kewajibannya sebagai keluarga untuk mensucikan, memandikan almarhumah kayak gitu ya, sampai kita ya udahlah bismillah. Waktu itu kita dibantu oleh perawat di rumah sakit untuk memandikan beliau. Nah ini mungkin PR benar-benar PR kita, bagaimana menyadarkan keluarga yang memiliki anggota disabilitas bahwa mereka harus sadar atau mereka harus bersyukur karena mereka itu diberikan suatu amanah yang luar biasa. Tidak semuanya itu mendapatkan amanah yang luar biasa seperti ini. Bahkan Mita sendiri harus mendampingi mereka itu harus ngebulang tiap hari ya. Nah ini monggo untuk keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas, mereka itu bukan minta dimanja atau istilahnya minta diperhatikan lebih, itu enggak, tapi mereka pengennya diberdayakan, diakui di keluarga mereka, diajak musyawarah seperti itu. Apalagi malah sampai disembunyikan, jangan sampai. Karena mereka walaupun dibalik keterbatasannya mesti ada keistimewaan yang Allah berikan. Ya balik lagi tadi, mereka juga manusia, kita harus memanusiakan manusia. Seperti ya kan. Jadi saudara kita berikan hak-haknya lah sebagai manusia. Nggih Pak. Jadi harus ini dari pengalamannya Mbak Mita sebenarnya bisa jadi program-programnya MPS, inspirasi program-program MPS. Tapi nggak apa-apa. Jalannya tentu bertahap kan ya Pak ya. Betul. Kemarin juga sudah dimulai dari MPS untuk aksesibel. Pas waktu alhamdulillah Bapak Ridwan itu langsung terjun juga mengantar kursi roda di Semberahayu itu. Juga melihat ini sebenarnya kalau untuk jalannya kurang akses. Nah kemarin juga langsung diberikan sejumlah rezeki ya yang dititipkan ke Mita, tapi terus kita biar dari sekitarnya itu juga biar ikut terlibat mendampingi atau peduli dengan disabilitas. Jadi amanah Pak Ridwan kita titipkan kembali ke lingkungan masyarakat dan sudah jadi sekarang Bu. Alhamdulillah aksesnya. Itu di depan juga sudah dibuat untuk akses kursi roda sampai di belakang. Oh iya. Nah sekarang pun tidak kalau kemarin makan itu terbatas, sekarang alhamdulillah ada yang
Jadi Mita tinggal apa namanya ya, tinggal menanyakan kondisi keadaannya itu sama beliau Iya. yang selalu Ya itu intinya pentingnya tetangga. Sepertinya memang gerakan kita MPS itu kan sering sekali kita bergerak di ranting-ranting. Ya, itu memang kita harus kuatkan itu cabang dan ranting kita untuk tadi, karena permasalahan ini nggak mungkin harus nunggu MPS turun ke bawah, ya kan? Ranting masing-masing bisa bergerak dan tentu harus cek tetangga kita, terutama yang teman-teman disabilitas yang punya kerentanan lebih terkait dengan kondisinya. Tapi tetap tadi kita manusiakan mereka ya Pak ya. Betul, Pak. Ada pesan terakhir dari jenengan? Ya, nyambung tadi yang disampaikan Mbak Mita, pertama untuk para keluarga yang memiliki saudaranya atau anaknya atau siapapun yang memiliki keluarga difabel atau disabilitas, pesan saya jadikan atau anggaplah itu sebagai ladang pahala, karena Insyaallah. merawat mereka itu insya Allah kalau ikhlas menjalaninya itu menjadi pahala yang besar insya Allah. Makanya kalau boleh iri, sebenarnya iri ketika istilahnya saudara-saudara kita yang diberi anugerah mungkin terlihatnya berbeda atau mungkin aib tadi ya, tapi sesungguhnya itu adalah suatu kelebihan. Jadi mohon dilihat itu sebagai satu anugerah, kelebihan yang kesempatan untuk menjadi ladang pahala untuk keluarga. Makanya kemudian kami yang di luar keluarga itu pengen ikutan gitu, pengen ikut kebagian pahalanya. Jadi kita ingin ikut turut serta membantu saudara-saudara kita yang memiliki peran tadi. Ya, tapi tentu yang paling dekat adalah keluarga. Betul. Makanya itu juga PR kita Mas. Jadi ini ladang pahala. Iya, Kelebihan ladangnya. Iya. Tinggal mau ditanam apa enggak. Betul. Kalau enggak mau ditanam ya tentu nanti akan ada yang menggarap yang lainnya ya Pak ya. Jangan sampai ada yang menggarap yang lainnya. Jadi manfaatkan ya. Ini Mbak Minta sudah siap-siap soalnya kan. Baik ya. Begitu ya, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak ngobrol. Meskipun sebenarnya enggak cukup waktunya ya. Dan satu lagi Mas, mungkin juga untuk Muhammadiyah, khususnya untuk keluarga besar Muhammadiyah. Ya. Saya ngajak, mari kita gandeng tangan, kita bersinergi, semua majelis, lembaga, AUM, Ortom juga. Mari kita bangun kesadaran bersama untuk peduli kepada saudara kita yang difabel ini. Mari beri hak-hak mereka, mari kita anggap mereka juga sama sebagai saudara-saudara seiman kita, sesama manusia, di mana mereka juga harus kita muliakan, kita anggap sebagai manusia juga. Mungkin itu. Gitu. Ya, jadi mungkin sedikit Kak. Gimana? Sedikit terus nih. Sedikit, malah. Iya. Soalnya kalau kita mau bahas disabilitas nanti malah itu sampai malam lagi. Ya. Intinya gini. Kita ngobrolkan lagi juga enggak apa-apa. Ya. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi keluarga adalah harapan besar untuk saudara kita yang luar biasa. Seperti itu. Memang semuanya balik lagi keluarga kan Pak. Jadi keluarga support system yang paling kuat, ya potensinya kuat, tapi ya tinggal kalau tidak bisa melakukan ya memang harus diampu oleh orang lain. Dan insya Allah MPS ada di situ. Ya. Amin. Baik, insya Allah ya kita doakan bersama-sama agar semangatnya tetap menyala-nyala, terus terjaga. Apalagi kita hari ini ngobrolnya di hari dimana kita punya sejarah panjang, milad 109 tahun Muhammadiyah. Kami ucapkan selamat kepada seluruh aktivis Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia dan yang menyaksikan podcast ini. Ya, kita semangat bersama ya, jangan optimis bersama menghadapi Covid ini. Ya, ini sebenarnya MPS juga terkait dengan, bisa jadi karena Covid ini ya, kita turun ke difabel ya. Jadi ada hikmah lah, insyaallah bisa kita mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya. Baik, mungkin itu ya, kita akhiri bersama-sama ya podcast ini ya, podcast Muhammadiyah for All. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.